Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya dhullab? Allah yubarik fikum. Alhamdulillah bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, masih dengan tema yang sama, yakni memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Kalau kemarin kita sudah membahas dua istilah pertama, yakni hadis dan sunnah, maka di part 2 ini kita akan membahas dua istilah terakhir, yakni khobar dan athar. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu kemarin, bahwa nanti diharapkan anak-anakku semua ini mampu memahami dan juga membedakan ya antara istilah hadis, sunnah, khobar, dan athar. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan review terlebih dahulu terkait materi kemarin. Masih ingatkah anak-anakku semua? Oke, coba kita tes bersama ya. Ini ada 2 soal. Nanti dijawab bersama-sama. Yang pertama, apa perbedaan definisi hadis menurut muhaddisin dan usuliyin? Oke, silahkan dijawab. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya. Jadi kalau misalnya kemarin anak-anakku semua sudah memperhatikan, yang paling mendasar membedakan antara perbedaan definisi hadis menurut muhaddisin dan usuliyin adalah pada bagian terakhir. Yakni jika menurut muhaddisin, ya, hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul atau ketetapan Nabi, baik yang berkaitan dengan hukum syara maupun yang tidak berkaitan dengan hukum syara. Jadi sifatnya general atau umum. Sementara untuk menurut usuliyin, ini terbatas pada hanya yang berkaitan dengan hukum syara saja. Oke, jadi perbedaannya ada di belakang ya. Jika muhaddisin sifatnya umum, usuliyin hanya yang berkaitan dengan hukum syara saja. Nah, kalau masih ingat latar belakangnya apa? Kok bisa ada perbedaan ya? Karena dilatar belakangi oleh perbedaan penguasaan atau fokus bidang keilmuannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, ini juga harus dijawab dan nanti saya beri waktu untuk menjawabnya. Apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Oke, kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau misalnya yang kemarin memperhatikan dengan seksama, perbedaan antara hadis dan sunnah itu tercakup dalam periodisasi ya, atau dalam kurun waktu berlakunya. Nah, kalau hadis itu mencakup pada saat Nabi setelah diangkat, sementara sunnah ini adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dilakukan baik sebelum menjadi Nabi dan Rasul sampai setelah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi lebih luas mana? Tentu saja lebih luas sunnah. Ya, karena waktunya lebih panjang. Sebelum dan sesudah, sementara hadis hanya sesudah saja. Nah, itu cara mudah untuk membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang khobar dan athar. Yang pertama, khobar terlebih dahulu. Khobar secara etimologi atau secara bahasa itu sama dengan an-naba, ya, yang artinya adalah kabar, kemudian warta, berita. Nah, ini yang pertama secara etimologi. Kemudian yang kedua secara terminologi. Secara terminologi, khobar itu ma udhifu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau selain hi-nya kembali kepada Nabi atau selain Nabi. Nah, selain Nabi ini yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah sahabat dan
tabi'in. Nah, maka definisinya apa? Segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi, yakni meliputi para sahabat dan tabi'in. Jadi, apabila nanti anak-anakku semua menemukan di dalam sebuah kitab misalkan, atau di dalam sebuah artikel, nah, ditemukan di situ ada sebuah qaul, ya, ucapan, akan tetapi sumbernya dari selain Nabi, misalnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata demikian, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berbuat demikian. Nah, itu bisa disebut sebagai sebuah khobar. Nah, kalau yang paling populer yang sering kalian dapati misalkan perkataan Ali bin Abi Thalib yang ini, tidak perlu kau ceritakan dirimu kepada orang lain, karena yang membencimu, ya, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tak akan percaya itu. Misalnya, ya, perkataan seperti itu bisa disebut sebagai sebuah khobar karena sumbernya bukan dari Rasul, akan tetapi sumbernya adalah dari sahabat Rasul, yakni sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang definisi athar. Athar secara etimologi itu artinya adalah sisa, dampak, atau bekas sesuatu. Nah, kalau misalnya pernah mendengar istilah, ada sebuah istilah min atharis sujud. Ya, min atharis sujud itu maksudnya apa? Biasanya ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda sujud yang bisa dilihat dari dahi. Ya, dari dahi seseorang, biasanya dahi berwarna hitam, ya, titik 2, titik 3 hitam itu biasanya disebut dengan min atharis sujud, ya, atau bekas sisa sujud, ya. Kalau misalnya dimaknai seperti itu, dari sisa atau dampak sujud. Nah, jadi bekas sujud itu kemudian memberikan tanda, ya, hitam pada dahi. Nah, itu untuk memudah memahami kata athar. Yang selanjutnya, athar juga bisa dimaknai sebagai nukilan. Ya, biasanya dimaknai sebagai nukilan atau hal yang dinukil. Misalnya ada doa maksurat, ya. Doa maksurat itu maksudnya adalah doa yang dinukil dari Nabi Muhammad atau yang diambil dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Oke, begitu kurang lebih makna dari athar secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara terminologi, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut muhaddisin, untuk athar ini disamakan dengan khobar, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi, yang meliputi sahabat dan tabi'in. Kemudian kalau menurut fuqaha, ini lebih spesifik, ya, lebih spesifik pada yang selain Nabi. Itu meliputi siapa saja. Jadi segala perkataan yang disandarkan kepada selain Nabi, yakni sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Kemudian kalau menurut ulama Khurasan, nah ini lebih sempit lagi, yakni segala sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat, atau disebut dengan khobar mauquf. Ya, ini adalah beberapa definisi athar secara terminologi. Nah, berarti bagaimana membedakannya dengan khobar? Nah, kalau khobar tadi berarti yang berasal dari Nabi Muhammad itu masuk dalam definisi khobar juga. Ya, sementara untuk athar, kalau misalnya kita mengambil pendapat dari fuqaha dan ulama Khurasan, maka Nabi, ya, dari yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu tidak tercakup di dalamnya. Oke,
Maka di sini kita akan mengetahui ya perbedaan antara khobar dan athar. Persamaannya ya, persamaan dan perbedaan. Yang pertama persamaannya. Khobar dan athar, mohon maaf sebentar ya. Khobar dan athar persamaannya, kalau misalnya kita melihat dari pendapat muhaddisin, maka semua khobar dan athar itu berasal dari Nabi, itu persamaannya. Kemudian kalau perbedaannya, jika mengacu pada pendapat fuqaha dan ulama Khurasan, maka athar lebih khusus bagi segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi. Ya, yakni bisa dari sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Sementara khobar ini mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi ya dan selain Nabi. Ya, kalau athar, kalau mengacu pada pendapat fuqaha dan ulama Khurasan hanya pada selain Nabi, sementara khobar ini pada disandarkan kepada Nabi maupun selain Nabi. Itu bedanya ya, itu yang sudah saya bold ya dan sudah saya warnai dengan warna orange itu bisa menjadi perbedaan antara khobar dan athar. Selanjutnya kita akan mengetahui dan juga mengidentifikasi apa sih perbedaan serta persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang pertama, persamaannya berarti sama-sama berasal dari Nabi. Ya. Yang kedua, perbedaan. Perbedaan di sini ya lebih kita fokus pada segi waktu dan juga pada segi cakupan luasnya. Nah, yang pertama, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nah, di sini sunnah dengan hadis itu cakupannya dari segi waktu lebih luas sunnah. Maka di sini saya berikan tanda ini ya. Nah, tanda lebih besar. Nah, lebih besar maksudnya lebih luas. Yang kedua, khobar lebih luas daripada hadis. Karena hadis hanya mencakup segala yang berasal dari Nabi saja, sementara khobar ini bisa berasal juga selain dari Nabi juga. Selain dari Nabi juga dari selain Nabi, yakni ada dari sahabat dan tabi'in. Yang selanjutnya athar ini lebih luas daripada ketiga sebelumnya, yakni dari khobar, hadis, dan sunnah. Karena athar ini mencakup segala sesuatu yang datang baik dari kalangan sahabat, tabi'in, ulama salaf. Nah, ini tentu saja cakupannya lebih luas daripada tiga istilah yang sebelumnya itu. Oke, sudah bisa membedakan atau masih bingung? Jika masih bingung, saya ulangi kembali. Sunnah ya dari segi waktu lebih luas daripada hadis, karena sunnah mencakup sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi rasul, sementara hadis hanya setelah Nabi diangkat menjadi rasul saja. Yang selanjutnya, khobar lebih luas daripada hadis. Khobar ini mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan selain Nabi, sementara hadis hanya yang berasal dari Nabi saja. Meskipun ya ada juga yang menganggap bahwasanya hadis yang terputus di kalangan sahabat, hadis yang terputus di kalangan tabi'in itu ada sebutannya juga. Namun di sini tidak kita bahas secara mendetail tentang hal tersebut. Yang terakhir ini athar. Athar itu cakupannya lebih luas daripada khobar, hadis, dan sunnah. Karena athar ini segala sesuatu yang berasal baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama. Ya, ini adalah beberapa perbedaan ya antara hadis, sunnah, khobar, dan athar. Saya harap nanti anak-anakku semua bisa membedakan ya dan mengidentifikasi ketika ada sebuah pertanyaan ya yang menanyakan tentang persamaan maupun perbedaannya, khususnya jika secara aplikatif. Nah, ini kita contohkan ya. Kita ambil contoh perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa sumber ya. Yang pertama,
Ya, contoh dari hadis. Nah, ditandai dengan apa? Nah, ini bisa dilihat. Ya, yang saya garis seret. Ini ditandai dengan qala Rasulullah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat, itu merupakan sebuah hadis Nabi. Nah, kalau kita mengacu pada definisi hadis, berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi. Kalau ini termasuk kategori apa berarti? Ya, betul, dalam kategori perkataan Nabi. Maka ini termasuk dalam definisi hadis. Yang kedua, ya, contoh dari sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Nah, itu mohon maaf ya kurang ya. "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Nah, itu masih ada yang kurang ya. Oke, mohon maaf ada typo. Nah, di sini bagimu, ya, bagi kalian itu harus mengikuti apa? Bisunnati, sunnah-sunnah Rasul. Kemudian wasunnati khulafair rasyidin, sunnah, ya, atau mengikuti jejak-jejak atau tradisi para khulafaur rasyidin, dan juga setelah para khulafaur rasyidin itu, ya, ini para tabi'in. Jadi diharapkan dalam hadis ini menjelaskan secara khusus tentang sunnah. Ya, sunnah di sini lebih condong kepada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi. Maka diharapkan umat Islam itu mampu untuk menjalankan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, bisunnati tadi, kemudian yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin dan juga para ulama-ulama setelah para khulafaur rasyidin itu. Nah, berikutnya, ya, karena kalau kita mengacu pada definisi sebelumnya, hadis dan sunnah itu sumbernya adalah sama-sama dari Rasul, maka sama, ya, ciri-cirinya masih dengan kata qala Rasulullah. Kalau misalnya nanti ada sebuah teks, ya, yang menyatakan tentang kebiasaan Nabi pada saat berdagang dulu, Nabi menggembala misalnya. Nah, itu juga termasuk dalam kategori sunnah, ya, karena sudah dilakukan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau misalnya perbedaan antara hadis dan sunnah, jika melihat teks itu harus diamati terlebih dahulu isi dari teks tersebut, ya, apakah isinya itu menceritakan hal-hal sebelum Nabi diangkat, ya, atau sesudah Nabi diangkat. Nah, kalau misalnya yang sunnah ini kita sebut sebagai hadis, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Yang berikutnya contoh khobar. Nah, khobar tadi definisinya adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi maupun selain Nabi. Nah, ini dicontohkan dari yang selain Nabi, yakni Ali, ya, qala Ali. Ali berkata minas sunnati, yang termasuk dalam sunnah, wad'ul kaffi, yakni meletakkan telapak tangan tahta surrati fis sholati, di bawah pusar dalam sholat. Nah, ini Sayyidina Ali berkata. Nah, perkataan Sayyidina Ali, maka ini bisa disebut sebagai sebuah khobar. Yang termasuk sunnah itu ialah meletakkan telapak tangan di bawah pusar. Nah, ini termasuk sunnah dalam sholat, ya, maksudnya. Oke, yang terakhir contoh dari athar, ini dari Hasan al-Basri, ya, yang merupakan tabi'in. Itu dinyatakan sholli wa alaihi bid'atuhu. Sholli, sholatlah, wa alaihi, dan
baginya bid'atuhu, yakni bid'ah ya, segala bid'ahnya itu ditanggung oleh maksudnya di sini ada ditanggung oleh orang yang sholat tersebut. Maksudnya di sini ada hukum di mana seseorang mengikuti sholat orang yang melakukan bid'ah. Nah, maka bid'ah itu menjadi tanggungan dari orang yang sholat tersebut ya, ketika kita mengikutinya. Maka di sini kalau misalnya kita simpulkan juga, apakah perkataan Ali ini masuk dalam kategori athar? Nah, tentu saja boleh ya, karena athar mencakup segala sesuatu yang datang dari sahabat juga. Nah, apakah athar ya ini termasuk dalam khobar? Ini belum tentu, khususnya untuk athar yang berupa perkataan dari para ulama salaf. Nah, ini bukan termasuk dalam kategori khobar. Begitu kurang lebihnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan ya, baik di kolom komentar maupun via Wapri. Oke, saya kira itu ini ya untuk perbedaan ini ya. Jadi secara keseluruhan, kalau misalnya sebagai dalam bahasa Jawa itu ilmu titen, untuk membedakan antara apakah ini termasuk dalam kategori khobar, apakah dalam kategori athar, hadis atau sunnah, itu bisa dilihat dari awalan teks ya, apakah awalan teksnya itu menyebutkan bahwa teks tersebut berasal dari Rasul, ataukah berasal dari sahabat, ataukah berasal dari tabi'in. Nah, dari situ nanti bisa disimpulkan apakah itu termasuk dalam kategori hadis atau sunnah ya, apakah kategori khobar maupun athar. Kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan, saya sudah menyiapkan soal, silahkan nanti soal dikerjakan ya, sekaligus kalian latihan mengidentifikasi apakah kutipan atau teks yang sudah saya sajikan itu termasuk dalam kategori hadis, sunnah, khobar, atau athar. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.